Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sebelumnya atas kedatangannya dan terima kasih pada Pak Dekan, Pak Arkom yang telah memulai tadi dengan beberapa hal berkenaan dengan soal paradigma. Nah, sebentar. Mudah-mudahan ini. Sebentar ya, saya lihat ini. Oh bukan, sebentar. Saya lupa ada file baru. Kemudian nyari filenya. Oh, sini aja. Propertik nilai. Oh, oke, betul lah. Betul sekali. Ya, baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita meneruskan mulai profit dan hari ini kita akan mulai dengan soal nilai dan model. Tapi sebelumnya saya ingin merespon kembali pada beberapa pertanyaan yang kemarin yang menggelitik saya dan membuat saya berpikir lebih keras. Terima kasih pertanyaannya pada Mas siapa? Maaf, kemarin mengenai pertanyaannya apakah di balik asumsi ada. Saya kemudian kebetulan membaca sebuah buku filsafat yang luar biasa, judulnya World Hypothesis. Ini punyanya Stephen Piper. Dia menulis buku ini dan sebenarnya sudah lama, ini tahun 42 ya. Tapi sangat jarang mungkin orang yang membicarakan ini. Dan di situ saya menemukan konsep yang sangat penting, root metaphor, ya, atau metafor akar. Dan ini menurut saya luar biasa. Oh, show-nya ya, slide show. Yang ini. Oke, terima kasih. Ada konsep root metaphor. Dan ini saya lihat kemudian beberapa artikel di jurnal itu luar biasa bermunculan, tapi belum sangat sepopuler kata paradigma. Tapi saya menemukan ini yang seperti sebuah konsepsi yang lebih dasar dari asumsi dasar gitu. Jadi saya mengatakan itu mungkin yang jawaban saya ya untuk pertanyaan adakah yang lebih dasar? Ya, ada yang namanya root metaphor ini, dan Piper ini sudah memetakan berbagai macam paradigma dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam. Ya. Itu ternyata semuanya bisa diperas menjadi 4. Ya. Root metaphor, formism, mechanism, contextualism, dan organicism. Ya. Saya baca ini, wah luar biasa. Dan ini memang cocok untuk yang science saya kira. Nah, saya masih bertanya, apakah 4 ini bisa masuk ke ilmu budaya? Saya sebenarnya agak ragu, tapi itu persoalan yang lain. Yang jelas ada 4 world hypothesis yang diajukan oleh Piper, dan ini boleh dikatakan sebagai core dari berbagai paradigma yang ada dalam ilmu alam. Ya. Dan paradigma-paradigma yang berakar pada 4 ini berbeda-beda memang. Dan hasilnya tidak hanya 4 paradigma, tapi sejumlah paradigma yang itu memang harus kita petakan lagi, ini menghasilkan kemana, karena masing-masing root metaphor ini ada sejumlah tokoh filsafat. Ya. Ada yang namanya ini, kemudian ada yang ini. Saya nggak hafal semuanya, ya, tapi ada di sana. Nah, jadi saya melihat ini pada tataran filsafat mengenai realitas, mengenai dunia, itu diperas bisa ke-4 ini menurut Piper. Ya. Tapi saya belum yakin betul apakah ini bisa masuk atau bisa mencakup semuanya dalam ilmu sosial budaya. Apakah semua paradigma ilmu sosial budaya itu bisa diklasifikasi menjadi 4 ini, itu masih pertanyaan saya. Ya. Anyway, itu mungkin persoalan yang berbeda. Yang jelas, root metafor paradigma profetik, kemudian saya bisa melihat root metafornya adalah tauhid, Mas. Ya, dan itu syahadat.
Dan ini mungkin masih perlu diurai lagi ya, karena sebenarnya formism, mekanisme, kontekstualisme, organisisme itu juga diurai lagi ya. Tapi saya belum sempat mengurai ini. Tapi ini saya kira yang menjadi dasar dari semua dasar gitu ya. Nah kalau sudah sampai root metafornya nggak ada lagi yang lain mas ya. Ini sudah yang paling basic. Itu jawaban saya atas pertanyaan apakah di bawah asumsi masih ada yang lain. Dan gambar saya mengenai paradigma memang tidak lagi seperti ini ya. Dan ternyata di bawahnya ini harus ada root metafor ya, dan saya sudah buat gambar yang baru tapi nggak saya bawa, mungkin lain kali bisa saya tampilkan ya. Jadi sudah berubah sebetulnya pandangan saya mengenai ini ya. Baik, kemudian kemarin ada pertanyaan, apakah tidak lebih tepat disebut paradigma tauhid? Jawaban saya adalah mengapa paradigma profetik. Pertama memang penekannya pada wahyu Tuhan ya, bahwa wahyu itu menjadi salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting yang membedakannya dengan paradigma-paradigma yang berbasis pada filsafat tadi misalnya positivisme atau yang lain-lain, hermeneutik, fenomenologi dan sebagainya yang tidak memasukkan wahyu Tuhan sebagai sumber pengetahuan. Nah, kalau wahyu Tuhan ini kita ingin masukkan, maka yang menurut saya tepat untuk istilahnya untuk itu adalah harus ada profet kan. Karena itulah kemudian nama profetik itu lebih tepat karena tidak ada nabi tanpa wahyu dan tidak ada wahyu tanpa nabi kan, kira-kira begitu. Jadi wahyu dan nabi ini memang suatu kesatuan. Nah, kalau pada level pengetahuan kita bicara wahyu, pada level konkret orangnya adalah nabi dan itulah kita sebut profetik. Wahyu atau Al-Quran, Nabi merupakan penanda utama dari paradigma profetik. Saya kira ini yang sangat penting ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arkom juga bahwa dalam kajian di kampus-kampus atau dalam dunia ilmu pengetahuan ini kan jarang sekali disentuh. Nah, saya kira ini mungkin tidak ada salahnya untuk kemudian kita masukkan lagi ke dalam kerangka berpikir kita sehingga kita punya pemikiran yang berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi istilah profetik itu yang saya anggap paling tepat ya, dan juga bisa bermakna nubuat ya, perakiraan, profesi, dan ilmu pengetahuan kan juga begitu. Ada sifat profetiknya, ada profesinya, memperakirakan ya, menubuatkan. Itulah mengapa kadang-kadang ilmuwan itu juga disebut seperti para nabi yang baru kan gitu, karena mereka mampu memperakirakan, hanya memang basisnya bukan wahyu tapi data empirik ya. Melihat tren-tren yang ada, kemudian kita bisa tahun depan itu akan bisa begini kalau situasinya seperti ini ya. Dengan melihat tren yang ada, orang akan bisa memperakirakan. Nah dalam konsep itulah maka sehubungan dengan itu maka konsep profetik ini yang menurut saya lebih tepat digunakan ya. Nah kita kembali pada gambar ini yang saya kira memang tetap perlu kita ingat. Kita sudah bicara asumsi dasar kemarin, sekarang kita menuju pada nilai-nilai dan model kalau bisa nantinya ya. Nah nilai memang penting sekali karena inilah yang akan membedakan nantinya ilmuwan yang profetik dengan yang tidak profetik, kira-kira begitu, atau kegiatan ilmiah yang profetik dengan yang tidak profetik ya. Salah satu unsur yang sangat berpengaruh adalah nilai-nilai, karena dia letaknya di bawah dan sadar atau tidak sadar dia mengendalikan semua apa yang ada di atas atau berpengaruh pada ada yang di atas. Nah, saya mendefinisikan nilai dengan lebih mudah ya. Ini kadang-kadang disebut secara filosofis sebagai aksiologinya, basis aksiologisnya. Dan nilai tidak lain adalah patokan atau kriteria untuk menentukan yang baik dan yang buruk, ya, yang boleh dan yang tidak boleh, dan kemudian berkenaan dengan pemilihan masalah dan kegiatan keilmuan. Ya. Nah, saya ingin melihat ke belakang sedikit berkenaan dengan nilai-nilai. Jadi kita harus melihat pada tujuan utama dari ilmu sosial profetik yang dirumuskan oleh Pak Kunto, Mas Kunto, ya, dan kemudian menjadi ilmu sosial transformatif dan kemudian menjadi ilmu profetik begitu. Nah, ini adalah ilmu yang didasarkan pada hasil elaborasi ajaran-ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Nah, saya kira di sini yang penting sekali untuk kita perhatikan betul-betul ya. Sangat jarang
orang mengatakan mengenai ajaran agama dielaborasi ke dalam bentuk suatu teori sosial. Ya. Umumnya teori sosial itu muncul dari kajian atas fenomena sosial, kan gitu. Nah, ajaran agama biasanya dipinggirkan. Nah, tapi Mas Kunto menganjurkan pada kita coba ya, mengelaborasi ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Nah, Mas Kunto yang belum sempat memberikan contoh yang konkret pada kita, tapi mungkin ini adalah bagian dari tugas kita untuk melakukan elaborasi lebih lanjut. Ya. Apa sasaran utamanya? Yaitu rekayasa untuk transformasi sosial. Ya. Jadi dengan teori sosial ini kita bisa melakukan transformasi sosial. Ya. Dan karena itu ruang lingkupnya bukan hanya pada aspek-aspek normatif, permanen seperti pada teologi, tapi juga yang empiris, historis, dan temporal. Jadi lebih diturunkan pada realitas yang kita hidupi sehari-hari, bukan hanya sekedar pada soal keyakinan, kepercayaan, atau hanya pengetahuan saja. Tapi betul-betul kalau bisa kemudian mentransformasi masyarakat. Dan itu berarti harus sampai pada praktek. Ya. Nah, apa cita-cita ilmu sosial profetik ini menurut Mas Kunto? Ya. Ini saya kira kita perlu menengok lagi karena mungkin tidak banyak yang tahu juga. Ya. Ilmu sosial profetik ini secara sengaja memuat kandungan nilai-nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan masyarakatnya. Tentu dalam hal ini karena ini profetik Islam, maka ini adalah cita-cita perubahan yang diidamkan oleh masyarakat Islam. Ya. Tentu ada heterogenitas, tapi kita mungkin kesampingkan itu dulu. Yang jelas kita melihat ada cita-cita perubahan yang diidamkan oleh masyarakat Islam.